Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope you all will be fine today. Okay, today is the fourth meeting, pertemuan keempat. We are still learning on YouTube, ya, pembelajaran jarak jauh pada semester genap. Okay, today we are going to continue our material. In this chapter, we will learn chapter 8. Jadi hari ini kita akan belajar bab 8. Bab yang baru ya. It is the title, They are made in Indonesia. Yang artinya mereka terbuat dari Indonesia. Okay, in this chapter we will learn to use sentence in the passive voice to describe objects. Jadi pada chapter ini kita akan menggunakan kalimat passive voice untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, passive voice adalah lawan dari aktif. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, jadi mari kita lihat bersama. Okay, but before we are going to continue our material, you have to know the purpose of the lesson, tujuan pembelajaran. Jadi materi hari ini membacakan deskripsi tentang makanan khas dengan banyak menggunakan kalimat pasif. Kedua, melengkapi kalimat dengan jawaban berupa ungkapan-ungkapan yang diambil teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Dan saya berharap setelah mempelajari materi ini kalian dapat menguasai materi yang diberikan hari ini. Terutama menggunakan kalimat pasif. Oke. Okay, now we will play the roles of the speaker in the pictures. Okay, take a look at this picture. I will read it and listen up. Satay or sate is made of chicken, beef or lamb. Sate ayam is made of chicken. Sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Then on skewers, satay is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or sauce. Oke, silakan dilihat kalimat yang tebal. Nah, ini yang dihitamkan. Ini adalah merupakan kalimat yang pasif. Kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah bentuk kalimat ketiga. Ya, jadi di bahasa Inggris ada bentuk kalimat pertama, kedua, ketiga. Oke, jadi lihat yang warna hitam ini, silahkan dilihat. Ini adalah contoh kalimat pasif. Oke, silahkan lihat passive voice. Oke, make, made, artinya terbuat. Jadi kata aslinya adalah make. Kemudian kata ketiganya atau passive voice, ini yang berwarna merah, made. Oke, jadi yang berwarna merah ini adalah kata passive voice. Jadi dari kalimat aktif sampai berubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pertama sampai kalimat ketiga. Silakan dilihat, make, marinate, skewer, grill, serve. Dia kalau berubah jadi passive voice, maka kalimat tersebut juga akan berubah. Made, marinated, skewered, grilled,
serve. Ada yang ditambahkan E sama D, ada juga yang tidak, tapi berubah menjadi kalimat yang lain. Next, we will be drilled by our teacher to say the verb in 4 different forms. We will use the verb in this chapter. Oke, baiklah, saya akan membimbing kalian untuk menggunakan verb yang dimana ada 4 perbedaan dari kata kerja tersebut. Oke, inilah keempat kata kerja yang berbeda. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ada kalimat pertama, kedua, ketiga. Oke, silakan perhatikan. Ini adalah kata kerja yang dari pertama, kedua, ketiga. Oke, perhatikan to make. Kedua, make masih sama ya. Kemudian ketiga, made, past. Berbicara tentang past itu berbicara tentang yang sudah berlalu, kejadian yang sudah berlalu. Jadi silakan dilihat dari kalimat aktif atau dari kata aktif sampai menjadi kata passive voice. Ya, ini ada tambahan id. Jadi silakan dilihat. Oke. Perhatikan yang dilingkari oleh balok hitam atau garis hitam ini adalah bentuk ketiga atau passive voice yang akan kita pelajari pada materi ini. Ini adalah perubahan dari kalimat pertama. In the conversation below, some tourists who have been to Indonesia are talking about some Indonesian arts. We will play the roles of the speaker in the picture. Jadi kita akan main berperan pada percakapan di sini. Ada seorang turis yang datang ke Indonesia yang menceritakan tentang kesenian dari Indonesia. Ya, perhatikan percakapan yang ada di atas tersebut. Oke. Silakan dengarkan. This awesome gift was given to me by my friend. Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Oke adik-adik, silakan perhatikan kalimat yang bergaris tebal. Ya, lihat kalimat yang tebal. Ini adalah kalimat berbentuk passive voice. Ya, ada tambahan id. Ya, ini adalah merupakan kalimat passive voice. Saya ulangi lagi. This awesome gift was given to me by my friend. Wow, that looks nice. What is it called? Is that made in Indonesia? Yes, it is. This is called an angklung. Angklung is a musical instrument from the Sundanese culture of West Java. It is made of bamboo. It is used to play not only traditional but also modern music. Dan pada perubahan passive voice, tidak selamanya ditambahkan id atau ed ya. Jadi passive voice juga
tidak selalu tambahkan ed. Ada juga given. Contohnya given, made tidak ditambahkan ed. Jadi itu tergantung kata kerja yang pertama. Jadi perubahan passive voice menjadi passive voice itu tergantung juga kata kerja yang pertama. Tidak selalu ditambahkan ed. Contohnya given. Next conversation. That cloth looks beautiful. Is it made in Indonesia? Yes. It is a traditional cloth from the Batak culture, North Sumatra. It is called ulos. How do they wear it? When? It is worn by men and women in ceremonial events like weddings and funerals. It is usually draped over one's shoulder. Sometimes it is worn to cover both shoulders. What is it made of? Ulos is made of cotton thread. The thread is woven by hand. Okay, next. Bill. I got this awesome souvenir when I was working in Papua last year. I love it. Harry. What is that? Is that a bag or basket? Bill. It is a bag. It is called a noken. It is made in Papua. Harry. It looks strong. What is it made of? Bill. It is made of wood fiber or leaf fiber. Harry. The bag is very big and the straps are very long. How do you carry it? Bill. Traditionally, it is hung on the head to carry many things. I see it as a symbol of hard work. Oke, jadi adik-adik perhatikan sekali lagi kalimat yang berhuruf tebal. Silakan lihat. Yang berhuruf tebal ini adalah kalimat passive voice. Deluxe. Okay. Bill. The umbrella looks very artistic. I like the decoration of colorful flowers on it. Is that Indonesia art? Yes. It is called payung gelis, or a beautiful umbrella. It is made in Tasikmalaya of the West Java province. What is it made of? It is made of plain waterproof paper or cloth. Then, pictures of colorful flowers are painted or embroidered on the outer part of the paper umbrellas. Awesome! Jadi teman-teman, ini adalah percakapan terakhir dari beberapa turis yang menceritakan tentang seni dari Indonesia atau dari berbagai macam daerah, ya. Ini adalah barang khas dari daerah masing-masing. Seperti kita Gorontalo mempunyai kain khas, makanan khas. Kalau kita Kerawang. Kalau makanan Binte Biluhuta itu adalah makanan Gorontalo. Dan juga pakaiannya banyak. Ya, seperti di perkawinan, ya itu pakaian Gorontalo. Oke, jadi itu adalah percakapan terakhir pada pertemuan ini. That's all. Okay, thank enough. Thank you very much for your watching and for your attention. Keep healthy and keep learning in your home. In the last, I want to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.